Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Scanner Lover, welcome back to channel Scanner Interior. Oke, sekarang kita lagi sesi desainer reaction ya. Jadi ini saya akan mereaksi ya sebagai desainer interior ya, dan teman-teman desainer interior yang menyimak juga. Ini ada sebuah video yang cukup ramai ya, tentang tempat tidur tingkat, tapi dia agak berbeda dibanding gara-gara skenalan yang sebelumnya ya. Ini tingkat, jadi tapi mungkin perlu kita kritisi sedikit ya. Nah, langsung saja kita lihat videonya setelah intro satu ini. Nah, oke, videonya seperti apa ya? Oke, kita tonton. Nungguin ya. Oke, ini ya video. Desain tempat tidurnya ya, ini kan tingkat 3 ya, atas, tengah, bawah kayak lesehan ya. Terus ada penguncinya juga supaya nggak ketarik ke dalam lagi ya. Ini secara desain bagus beneran, keren lah, idenya luar biasa. Di ruang yang sempit gimana caranya 3 anak ya, ini kan untuk anak kayaknya ya, 3 anak ini bisa tidur semua dalam satu ruangan yang sempit. Nah, keren idenya dengan ruang space seperti itu. Tapi ada mungkin beberapa hal yang perlu dibenahi ya, di redesign lagi. Jadi tempat tidur ini pertama bagian pinggirnya ya, ini tidak ada ram-raman, jadi istilahnya pembatas pinggir gitu ya. Jadi kalau kalian mendesain tempat tidur tingkat pasti ada ram-ramnya di bagian pinggirnya. Nah, ini gunanya apa? Ini menahan, karena orang tidur itu sering tidak sadar ya, tiba-tiba guling ke kanan, kiri, guling ke atas atau gimana posisinya kan. Nah, ini kalau disyarat semua set 3 itu satu guling, gelundung ke bawah, dan yang tengah kena, gelundung lagi ke bawah dan gelundung lagi. Oke, gelundung. Semua jadi gelundung. Kemudian kalau dilihat ini sepertinya yang paling bawah itu kasihan ya. Jadi sepertinya tidak full, karena nggak mungkin dengan space seperti itu lebarnya itu terpenuhi standar semuanya yang bagian bawah itu. Jadi amat disayangkan ya. Nah, kemudian satu lagi ya, bayangkan ketika yang bawah mau ini ya, mau pipis malam-malam itu kan harus masukin lagi, terus buru-buru. Itu kan posisinya tempat tidurnya beber pressure ruangan ya, jadi pintu tidak bisa dibuka ketika semuanya ditarik keluar. Nah, bayangkan yang paling bawah ini mau pipis, akhirnya apa? Dia harus punya effort yang tinggi, masukkan kasur ke dalam dulu, terus baru dia pipis, kebelet dah situ. Jadi effortnya cukup luar biasa ya, jadi terlalu mepet lah dengan space seperti itu. Nah, saya ada ide sih untuk tempat tidur tingkat itu. Nah, sebaiknya mungkin dibikin ini ya, bunk bed namanya, BUNK bed atau love bed namanya ya, atau dormitory lah. Misalnya kita di luar sebenarnya dormitory. Kayak apa sih itu? Jadi tempat tidurnya itu tingkat ke atas gitu,
dan dia ada tangga gitu loh, bukan yang selorokan ya, ala keselorokan, drawer laci-laci kasur seperti itu. Nah, laci kasur bisa, tapi yang paling bawah mungkin ya. Jadi yang itu masih bisa 3 lah saya lihat di ruang itu. Jadi paling bawah lesehan nggak apa-apa ya kan. Kemudian di tengah itu baru naik tangga, kasur kedua, terus kasur ketiga naik tangga lagi, itu masih muat. Kemudian space yang tersisa kita bisa buat taruh lemari atau meja kecil, yang meja folding gitu loh. Jadi meja belajar tapi bisa dibuat folding, jadi nempel tembok, kalau nggak dibutuhkan dilipat lagi. Jadi ruangan ini multifungsi, tidak yang umpuk-umpukan space gitu. Kalau dilihat itu sepertinya belum solusi banget, tapi itu udah bagus ya. Ide dengan ruang sempit terus kasur-kasur ditumpuk seperti itu bagus, cuman mungkin perlu digali lagi sense of design-nya gitu loh. Jadi nggak asal fungsional tapi juga fungsional satu kan level-levelnya kan. Jadi harus menyeluruh. Permasalahannya apa sih gitu, itu yang digali utama. Nah, dalam tidur kan tidak semata-mata hanya tidur saja, di situ mungkin ada aktivitas membaca atau ganti baju di situ juga. Nah, makanya dengan manfaatkan space yang tepat ya, desain yang tepat, tahu permasalahannya, jadi ada briefnya, sehingga nanti fungsi ruangan jadi maksimal gitu loh, dan estetikanya dapat. Itu kan kalau kayak gitu jadi kayak umpuk-umpukan, nggak asik gitu loh. Nah, makanya teman-teman ketika mau bikin kamar tidur sempit ya, maksudnya kamar tidur yang sempit, penanganan harus gimana sih, itu coba cari referensi desain yang baik. Jadi jangan cuma visualnya, tapi lihatlah dari sisi pemecahan masalahnya gitu loh. Jadi ketika itu ketika itu sudah jadi ya, itu jadi solutif banget gitu loh. Nah gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya tempat tidur tingkat dari Skynaland di video di atas. Nah, sebelumnya ada, nanti teman-teman Sky Lover bisa lihat di situ sebagai reviewnya. Ada yang love bed, ada yang Soho ya, jadi di bawahnya sebagai meja, atasnya tempat tidur, dan semuanya plywood. Jadi plywood itu kuat banget. Dengan cara seperti itu ruangan jadi optimal, fungsional, dan maksimal. Jadi bagus. Oke, terima kasih Skynaland Lover yang mengikuti video ini sampai selesai, dan terus tonton video-video Skynaland yang terbaru. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video Skynaland. Dan jangan lupa kita ada grup diskusi di bawah, ada linknya Telegram. Teman-teman bisa gabung di situ, bisa tanya-tanya, langsung saja tanya kalau tentang interior, konsultasi, atau minta saran bagaimana. Oke. Nah, bagi teman-teman Skynaland Lover mungkin ada pendapat lain ya soal tempat tidur yang rame ini. It's okay, kalau punya pendapat lain silahkan tulis di komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.